Man ana man ana man ana laula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz amma, dan insyaallah pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tafsir surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya. Surat ke-113 dan surat 114 yang terakhir yaitu An-Nas, ya. Surat Al-Falaq, ya. Al-Falaq dan An-Nas. Kedua surat ini, ya, dikenal dengan Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatani atau Al-Mu'awwidhatani atau Mu'awwidhatain, yang artinya dua pelindung, ya. Ya, karena dua surat ini disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya dua surat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid al-A'sam al-Yahudi. Dia menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akibat dari sihir yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikhayalkan seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi istrinya. Ternyata Nabi tidak mendatangi istrinya, ya. Ini disebut oleh sebagian ahli tafsir adalah sebab turunnya kedua surat ini, sehingga akhirnya Allah mengirim malaikat untuk meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril. Kemudian dibacalah dua surat ini, Al-Mu'awwidhatain atau Al-Mu'awwidhatan, itu dua surat pelindung, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Disebut dengan Mu'awwidhatan karena dibuka dengan Qul a'udzu, yaitu katakanlah aku berlindung kepada engkau ya Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Rabbnya manusia, atau aku berlindung dengan Rabbnya pemilik subuh, ya. Maka disebut al-mu'awwidh, yaitu sebagai untuk perlindungan, ya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir, maka ini datang dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Sebagian orang mencoba mengatakan hadis ini lemah, hadis ini dhaif, ya. Karena tidak mungkin Nabi tersihir, karena kalau Nabi tersihir akan terpengaruh dengan wahyunya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Nabi bisa salah menyampaikan. Jawabannya tidak. Sihir yang dialami oleh Nabi SAW tidak ada kaitannya dengan wahyu, tapi dia semacam penyakit pengkhayalan bagi Nabi SAW. Seakan-akan Nabi mendatangi istrinya, ternyata tidak. Dan ini juga pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam berduel dengan para penyihir Fir'aun, ya, mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka dan tali-tali mereka tiba-tiba berubah menjadi ular. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Ya, ketika mereka melemparkan tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka, kata Allah, ya, tiba-tiba menjadi ular yang ja'u bi sihrin azim, mereka datang dengan sihir yang hebat, sehingga dihayalkan kepada Musa bahwasanya ular tersebut bergerak. Akibatnya apa? Nabi Musa tersihir, fa'awjasa fi nafsi khifatan Musa. Nabi Musa ketakutan. Allah berkata, "Qulna la takhaf," jangan kau takut. Berarti Nabi Musa tersihir, tapi sihir tersebut tidak ada pengaruhnya tentang wahyu Allah kepada Nabi Musa. Ya, tetap yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa, Taurat, tidak akan bisa terganggu. Demikian juga sihir yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sihir yang mempengaruhi wahyu yang Allah wahyukan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sihir tersebut seperti penyakit yang dialami oleh Nabi, ya. Akhirnya Nabi sering dikhayalkan telah mendatangi, menggauli istrinya, ternyata tidak, sampai akhirnya dilepaskan, ya, dengan di antaranya diketemukan buhulnya di dalam sebuah sumur tua, kemudian dikeluarkan. Kemudian Nabi juga diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan baca surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Oleh karenanya dua surat ini di antara dua surat yang ampuh, ya. Ini surat ampuh untuk ruqyah. Ya, surat ampuh, ya, untuk ruqyah. Kita tahu ruqyah boleh, ya.
Dan ruqyah sangat diperlukan terutama di tanah air kita yang masih banyak dukun yang berkeliaran bahkan dihormati ya. Dan yang lainnya ya. Taib, surat ini disebut dengan surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu surat yang turun di kota Madinah ya. Ya, setelah Nabi berhijrah. Sekarang kita bahas yang pertama adalah Qul Al-Falaq ya. Taib, Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hizasat." Kita mulai dulu sini. Kata Allah, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, aku berlindung kepada pemilik al-falaq. Katakanlah, wahai Muhammad, atau wahai Nabi, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Robnya al-falaq. Rob yaitu pemilik atau penguasa al-falaq. Al-falaq ini ada khilaf, namun banyak ulama yang menafsirkannya dengan subuh, ya, pemilik subuh, yang menguasai subuh. Ya, min syarri ma khalaq. Berlindung dari apa? Dari syarri artinya keburukan. Keburukan ma khalaq, apa yang dia ciptakan, Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari keburukan malam, dari keburukan malam jika telah gelap gulita. Kita bahas ini dulu ya. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk berta'awudz kepada Rabbil Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan kita tatkala berlindung, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menguasai segala waktu, menguasai segala tempat. Di antaranya Allah menguasai waktu al-falaq, yaitu waktu subuh ya. Aku berlindung kepada penguasa subuh. Dari siapa? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang dia ciptakan. Ma di sini kalau kita belajar belajar ilmu fikih disebut dengan al-mausulah. Al-mausulah yaitu memberikan faedah umum. Faedah keumuman. Yaitu dari apa yang dia ciptakan itu mencakup seluruh ciptaan Allah ya yang membawa keburukan. Ya, ada ciptaan Allah yang memang bawa keburukan saja seperti iblis, dan ada ciptaan Allah ya, ciptaan Allah ada dua ya. Ada yang hanya membawa keburukan, seperti siapa? Seperti iblis, ya, setan. Ya. Ada yang ya atau dominasinya keburukan, penjahat, perampok dan yang lainnya. Ada yang terkadang membawa keburukan. Nah, kita berlindung kepada Allah tatkala kita baca surat ini. Makanya surat ini sangat penting dibaca tatkala zikir pagi dan petang, dibaca setelah salat 5 waktu, dibaca sebelum tidur. Dua surat ini ya, seperti Al-Ikhlas mirip ya, dibaca zikir pagi petang, dibaca setelah salat maghrib, setelah salat subuh, kemudian dibaca sebelum tidur ya. Ini qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari apapun, keburukan apapun yang dia ciptakan. Karena makhluk Allah itu ini ada dua, ada yang memang bawa keburukan saja, iblis, syaitan, atau yang dominasinya keburukan, perampok, penjahat dan yang lainnya.
ada yang terkadang membawa keburukan. Dan ini terkadang mencakup orang dekat kita, ya. Terkadang mencakup orang dekat kita. Terkadang, ya, mencakup orang dekat kita. Contohnya siapa? Contohnya terkadang pasangan hidup kita. Terkadang anak-anak kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sungguhnya anak-anak kalian, harta kalian fitnah. Terkadang anak-anak jadi fitnah. Sumber keburukan. Keburukan bagaimana menjadikan seorang saking cintanya kepada anaknya, akhirnya dia mungkin lalai beribadah, atau karena saking sayang kepada anaknya terkadang dia harus melakukan yang haram, mencari nafkah dengan cara yang haram demi menyenangkan anaknya dan yang lainnya. Ya, terkadang istri kita, ya, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Kata Allah, wahai orang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspada. Kenapa istri jadi musuh? Disebutkan dalam sebab turunnya ada seorang yang ingin berhijrah tetapi ditahan-tahan oleh istrinya. Saking dia cinta sama istrinya, dia tidak jadi berhijrah. Allah menganggap itulah musuh yang menghalangi seorang, keburukan, mendatangkan keburukan. Oleh karena kalau kita berdoa dengan doa ini, ya, terkadang kalau istri kita memiliki keburukan atau suami kita memiliki keburukan, kita berharap kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang baik terkadang dia punya potensi melakukan keburukan. Bahkan terkadang orang dekat kita, terkadang keluarga kita sendiri, terkadang istri kita, terkadang suami kita, ya. Ya. Betapa banyak saya sering sampaikan lelaki yang akhirnya menjadi pelit, ya, gara-gara istrinya yang mengajari pelit. Betapa banyak suami yang akhirnya durhaka kepada orang tuanya, yang ngajari adalah istrinya. Sebaliknya, ada sebagian orang lelaki yang menjadi sangat dermawan karena istrinya, dan ada sebagian lelaki yang sangat berbakti kepada orang tuanya karena istrinya. Jadi, kita berlindung dari keburukan apa yang Allah ciptakan, ya. Baik orang terdekat maupun yang jauh, dan sekarang banyak keburukan, ya. Banyak keburukan, kita berlindung. Ya, umum. Kemudian min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam ketika telah gelap gulita. Kenapa disebut secara khusus malam? Ya, malam kata para ulama karena banyak kejahatan terjadi di malam hari. Ya, banyak, ya. Banyak sihir, perampokan, ya, banyak, ya. Misalnya sihir, ya, apalagi perampokan. Tentu di siang hari juga ada, tapi sering di malam hari. Kemudian apa, perzinahan, ya, dugem, ya, ya, dan lain-lain, ya, narkoba dan lain-lain, kebanyakannya di malam hari, ya. Taib. Setelah itu, ya, oleh karenanya dikhususkan penyebutannya karena banyak kejadian terjadi di malam hari. Setelah itu Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, wa min syarri naffatsati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku juga berlindung dari keburukan para wanita peniup di buhul-buhul untuk sihir, dan dari keburukan orang yang hasad jika hasad. Taib ini perhatikan, di antara isi daripada surat Al-Falaq yaitu kita berlindung dari para wanita peniup. Maksudnya apa? Ini adalah nenek-nenek sihir, ya. Nenek sihir. Ya, bukan berarti tidak ada kakek sihir juga banyak, ya. Tapi maksud saya, kenapa disebutkan khusus para wanita? Ada dua sebab. Para wanita, kata para ulama zaman itu, kenapa wanita? Ada dua sebab.
Ada yang mengatakan yang pertama zaman tersebut para penyihir banyaknya wanita. Banyaknya wanita. Yang kedua, sihir yang paling ampuh ya adalah sihir penyihir wanita. Penyihir wanita. Kenapa bisa lebih ampuh daripada sihir penyihir lelaki? Karena sebenarnya mengatakan wanita kalau sudah jengkel kepada sesuatu, kejengkelan hatinya sangat mendalam. Dia lebih baper daripada laki-laki. Sehingga tatkala dia berinteraksi dengan syaitan, benar-benar jiwa jahatnya sangat keluar luar biasa. Ya, tidak seperti penyihir laki. Dua-duanya buruk, dua-duanya kafir. Tetapi sihir wanita ya lebih parah. Mungkin dia lebih telaten, kemudian dia lebih buruk jiwanya tatkala dia sedang marah. Sehingga keampuhan sihir wanita lebih parah daripada sihir lelaki. Yang sedang meniup di buhul-buhul. Oleh karenanya banyak sihir adalah dengan buhul. Makanya seperti bagaimana saya sebutkan tadi kisah Nabi SAW ketika tersihir, maka Nabi diberitahu tentang lokasi buhulnya, yaitu ditanam di sebuah batu di dalam sumur yang tua, maka dikeluarkan buhul tersebut. Ya, jika seorang bisa menemukan buhul sihir, maka ini sangat membantu untuk menghilangkan sihir. Kemudian doa tersebut diantaranya wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad ketika sedang hasad. Ya. Kenapa hasad disebutkan secara khusus? Bukankah keburukan banyak, keburukan pencuri, keburukan pembunuhan, keburukan perampok? Kenapa disebut dengan hasad? Karena ini penyakit sangat berbahaya, hasad ini, dan terkadang dia datang dari orang yang dekat dengan kita, dari orang yang seharusnya kita harapkan kebaikannya, malah hasad kepada kita. Terkadang hasad dari keluarga sendiri, terkadang hasad dari teman sendiri, terkadang hasad dari rekan kerja. Terkadang hasad dari atasan, terkadang hasad dari bawahan. Ya. Hasad ini penyakit yang banyak menimpa banyak orang. Hasad. Maka perlu kita doa khusus untuk berlindung daripada penyakit hasad. Hasad ini adalah dosa yang pertama di dunia dan dosa yang pertama di akhirat. Dialah dosa pertama di langit, dosa pertama bukan di akhirat, pertama di langit, dan dosa pertama di dunia. Adapun di langit adalah hasad iblis kepada Adam alaihissalam. Adapun di dunia adalah hasadnya Qabil kepada Habil. Atau anak-anak Adam. Nama-namanya belum tentu Qabil dan Habil, tapi antara dua anak Adam yang saling hasad. Adapun dosa pertama, hasadnya iblis kepada Adam. Ini sudah kita jelaskan dalam kisah Nabi Adam alaihissalam dalam ceramah yang panjang. Intinya iblis dahulu, pendapat mayoritas ulama, dia adalah jin yang baik, jin yang soleh, yang punya ilmu. Sampai-sampai saking solehnya iblis, saking punya ilmu, dia sering gaulnya sama level malaikat. Sehingga dia sering sama malaikat, ya, iblis. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, pendatang baru yang Allah berikan kemuliaan. Di antaranya Allah ajarkan dia wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Allah memberikan dia ajaran tentang nama-nama seluruh benda. Kemudian Allah menciptakan dia dengan dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyuruh malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Tiba-tiba Allah muliakan Adam. Ya. Dan ini tidak bisa diterima oleh iblis. Iblis jengkel, kenapa ada pendatang baru kemudian mulia, bahkan kita disuruh sujud kepada Adam. Maka dia pun disuruh sujud oleh Allah kepada Adam. Dia protes, dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Sehingga dosa pertama di langit gara-gara hasad. Dosa pertama di dunia adalah Qabil dan Habil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihim wa lam yataqabbal min akhar qala la aqtulannak." Dan ceritakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam. Sama-sama memberikan korban kepada Allah dan diterima dari salah satu dan Allah tidak terima dari yang lainnya. Yang lainnya ketika tidak diterima korbannya dia hasad. Dia mengatakan la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Perhatikan sini. Ini kalau kita lihat hasad antara anak Adam. Ini hasad antara antara kakak dan adik.
dan adik. Kemudian yang berujung pada pembunuhan. Pada pembunuhan. Dan ini bahayanya hasad. Hasad ini mengantarkan kepada musibah-musibah yang lain. Contoh lagi, hasad apa? Hasadnya saudara-saudara Yusuf alaihissalam, kakak-kakaknya Yusuf, ya, mengantarkan kepada Yusuf, mengantarkan membuang Yusuf. Jadi maksud saya ketika bicara hasad ini terkadang bukan berbicara tentang orang kita dihasati orang jauh, terkadang sama orang dekat, sama kakak sendiri, adik sendiri bisa timbul hasad, apalagi orang lain yang tidak punya hubungan darah dengan kita. Ya, bahkan saya pernah ketemu orang datang kepada saya, Ustadz, dia cerita tentang kakaknya atau adiknya, atau istrinya, istri saya disihir oleh adiknya atau kakaknya. Saya bilang, adiknya benar, iya Ustadz, adiknya sihir dia. Padahal adiknya lulusan pondok. Adiknya tahu nggak yang sihir dia, sihir itu syirik? Tahu Ustadz. Subhanallah, saking hasadnya, adiknya nekat menyihir kakaknya sendiri padahal adik kakak. Padahal sudah tahu sihir itu syirik, tapi hasad membuat dia lupa diri, membutakan matanya. Lihat bagaimana kakak akhirnya membunuh adiknya, anak-anak Adam. Bagaimana saudara Yusuf ketika hasad kepada Yusuf akhirnya dilemparkan dalam sumur, dijual jadi budak. Ini semua gara-gara hasad. Maka Allah alam, inilah kenapa Allah menyebutkan secara khusus penyakit ini. Dan penyakit ini sering menimpa manusia, ya. Kita berlindung dari hasadnya orang hasad, dan kita berlindung jangan sampai kita hasad sama orang, ya. Karena hasad terkadang ada orang hasad kepada kita, terkadang kita hasad sama orang. Terkadang hasad sama orang. Apa itu hasad? Pengertian hasad. Ini sederhana saja, ya, definisi hasad. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Artinya adalah karahatun ni'mah 'alal ghair. Sederhana, yaitu benci, tidak suka kalau orang lain dapat kenikmatan atau kebaikan. Inilah disebut dengan hasad. Sederhana. Kita melihat ada orang ternyata lebih pintar dari kita, kita enggak suka, berarti kita hasad sama dia. Kita lihat orang lebih tampan dari kita, kita hasad, kita enggak suka, berarti kita mau dia juga jelek, ya misalnya, berarti kita sama dia. Seorang wanita tiba-tiba sedih. Kenapa kamu sedih? Tadi ada pegawai baru lebih cantik dari saya. Sedih. Ya, kenapa? Hasad kepada yang lebih cantik daripada dia, maka itu namanya hasad. Lebih parah daripada ini, berharap nikmat tersebut hilang. Sekedar benci saja, sekedar benci, tidak suka orang dapat kenikmatan, itu hasad. Apalagi kemudian berharap nikmat orang tersebut hilang dari dia. Apalagi dia berharap nikmat tersebut hilang dan dia menggantikannya. Hasad bertingkat-tingkat, ya. Maka kita kalau terkena hasad, kita tahu kita sedang tingkatan yang mana. Sedang pada tingkatan yang mana. Oleh karenanya hati-hati, seorang waspada terhadap hasadnya orang lain kepada dia. Dan dia waspada jangan sampai dia juga hasad kepada orang lain. Ustaz, bagaimana kalau kita ditimpa hasad? Memang menghindar dari hasad perkara yang susah. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah berkata, la yakhlu jasadun min hasadin walakinnal karim yubdih walakinnal karim yukhfi wal laim yubdih. Tidak ada satu jasad yang kosong daripada hasad. Hampir semua kita pernah berhasad, terutama hasad pada yang selevel dengan kita, ya. Sama-sama pegawai, sama-sama tukang becak, hasad dengan tukang becak yang lainnya, sama-sama dokter, sama-sama pejabat, sama-sama pemain partai, semua hasad selevel-level, ya. Tidak ada tukang becak di depan toko besar kemudian dia hasad kepada pemilik toko. Tidak, dia hasadnya sama tukang becak. Jadi biasanya hasad itu selevel. Nah, kalau timbul hasad, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, orang yang baik dia akan berusaha menyimpan. Adapun orang yang buruk dia akan menampakkannya. Nah, kalau kita rasa diri kita terkena hasad, maka jangan sampai kita ucapkan kata-kata tersebut, kita mencela orang tersebut, hati-hati. Ya, kita berbuat zalim sama orang lain, apalagi kita bertindak, jangan sampai kita berbuat zalim sama orang lain, tapi kita lawan perasaan tersebut. Jangan kita ungkapkan, kalau perlu kita kasih hadiah kepada orang yang kita hasati, kalau perlu kita puji-puji kebaikan dia agar kita melawan hasad tersebut dari hati kita. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan surat Al-Falaq. Insyaallah di sini kita lanjut surat An-Nas. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada surat kedua, surat An-Nas.
An-nas artinya adalah manusia. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb manusia. Malikin nas, Malikin nas yaitu rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Tuhannya, sesembahannya manusia. Di sini Nabi diperintahkan untuk berdoa, demikian juga bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah adalah Rabb. Aku berlindung ya pada Rabb manusia. Rabb artinya pengatur. Rabb ya. Artinya ya penguasa. Kemudian pengatur, pengurus ya. Seperti tarbiyah ya. Pengurus manusia. Yang ngurusi manusia seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Malikin nas, raja manusia. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, raja yang sesungguhnya. Adapun raja-raja yang ada sekarang, penguasa-penguasa sekarang hanyalah raja sementara. Kemudian terkadang mereka tidak menjadi raja selamanya, terkadang diganti penguasa, datang penguasa yang lain. Terkadang terjadi pemberontakan terhadap macam-macam. Raja yang sesungguhnya raja manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya pada hari kiamat kelak Allah akan berkata, Anal Malik Anad Dayyan. Aku adalah Maharaja dan aku adalah Maha pemberi pembalasan. Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia? Enggak ada yang berani nongol, semua takut. Ya, raja-raja dunia pada akhirat tidak ada yang berani nongol, semua takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilahin nas, sesembahannya manusia, tidak ada yang berhak disembah kecuali manusia. Sudah kita bahas kemarin bahwasanya hanya Allah yang penguasa manusia, raja manusia, dialah yang berhak untuk disembah. Adapun menyembah makhluk seperti kita, menyembah hewan apalagi menyembah jin, menyembah yang lainnya, ini semua adalah kesyirikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qul birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Taib, Allah SWT berfirman, dari keburukan, syar artinya keburukan, al-wiswas, yang suka berwas-was, yang suka memberi was-was. Memberi was-was itu bisikan-bisikan. Kurang bisikan-bisikan. Khannas yaitu roja, datang dan pergi, yang suka kembali. Khannas artinya yang suka kembali. Alladhi, yang yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisik di dada-dada manusia. Dari jin dan manusia, dari jin dan manusia. Baik, perhatikan di sini. Setelah berdoa dengan bertawassul, ya Allah, aku berlindung kepada Rabb manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia. Dari apa berlindung? Min syarril waswasil khannas. Waswasil khannas ini syaitan ya. Syaitan yang suka memberi waswas, dan khannas artinya suka kembali. Apa maksudnya suka kembali? Dia tidak pernah putus asa, yaitu syaitan tidak putus asa. Syaitan selalu kembali. Syaitan datang dan pergi.
dan pergi, ya. Selalu kembali, ya. Tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa, tidak pernah, ya, tidak pernah putus asa, selalu, ya. Bolak-balik. Oleh karenanya, contoh dalam satu hadis kata Nabi SAW, jika dikumandangkan azan, maka setan akan kabur. Walahu dhurat, sambil kabur, sambil terkentut-kentut dengan suara kentut yang besar agar dia tidak mendengar azan. Setelah azan selesai, dia balik lagi menggoda. Begitu diukumatkan salat, ya. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, kabur lagi, dia enggak kuat dengar azan. Setelah qomat selesai, dia balik lagi. Apa yang dia lakukan? Maka dia datang kepada orang-orang yang sedang salat. Kemudian dia mengatakan uzkur kadza, uzkur kadza, uzkur kadza. Ingat ini, ingat itu, ingat ini. Orang yang sedang salat tidak mau dibiarkan, dibuat terganggu, pikiran kemana-mana tentang dunia, tentang pekerjaan, tentang istri, tentang anak-anak, tentang utang piutang, barang hilang, tiba-tiba ingat dalam salat. Kenapa? Dia kembali dan dia bisik-bisik. Orang tadi barang lupa taruh di mana, tahu-tahu Allahu Akbar. Barangmu di sana, jadi ingat. Ketemu barang hilang tatkala sedang apa? Sedang salat, ya. Baru ingat, oh iya tadi saya belum tanda tangan. Ingatnya kapan? Tatkala salat. Oh iya saya belum nagih utang si fulan. Kapan ingatnya? Tatkala sedang salat. Dia pergi dan untuk kembali. Bukan pergi selama-lamanya syaitan. Dia pergi untuk kembali. Maka disebut dengan al-khannas, yaitu pergi dan kembali. Ini bahayanya sifatnya syaitan. Kemudian perhatikan, dia sering memberi bisikan-bisikan. Syaitan tatkala menggoda, perhatikan sini. Dimulai dengan bisikan-bisikan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, godaan syaitan. Godaan syaitan dimulai dengan bisikan-bisikan. Pertama, bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan. Tadinya manusia tidak berpikir apapun, misalnya tentang maksiat. Dia ingin menjelaskan, menjerumuskan dalam maksiat. Caranya gimana? Dia bisik-bisikan tentang maksiat. Tadinya tidak kepikiran, datang setan ngajarin. Ini lezat, ini nikmat, ini maksiat. Mulai dia berpikir. Manusia terbawa tanpa sengaja, setan mulai mikir. Ya, sampai akhirnya dari bisikan-bisikan tersebut muncul yang kedua namanya iradah, kehendak. Tiba-tiba terbetik hatinya manusia setelah dibisik-bisik oleh setan, berkehendak. Itu awalnya maksiat, ya. Bagaimana orang terjerumus dalam zina? Bisikin dulu, ya, tentang ini, kecantikan dan yang lainnya. Kehendak, pengen lihat. Ketika sudah berkehendak, setan terus membisik-bisik, menghiasi. Setan menghiasi, ya, menghiasi kemaksiatan. Ya. Di antara cara menghiasi kemaksiatan apa? Menggambarkan tentang kelezatannya. Menggambarkan tentang kelezatannya. Dengan berlebih-lebihan. Dengan berlebih-lebihan. Kemudian membuat lupa manusia dari akibatnya. Ini kerjaan syaitan. Dan dia sudah bersumpah kepada iblis, dia mengatakan, la uzayyinanna lahum fil ardi, sungguh aku akan menghiasi kemaksiatan bagi mereka di atas muka bumi. Ya, orang yang bermaksiat, berzina misalnya, dia jelaskan tentang lezatnya berzina, bagaimana indahnya dengan perempuan, dan macam-macam dia hiasi. Kemudian dilupakan dia tentang bahaya zina, tentang bagaimana akibat dampak zina di dunia, akibat dampak zina di alam barzah, akibat dampak zina di akhirat, dampak semua dia lupakan. Bagaimana nanti istrinya, bagaimana anaknya, dia lupakan semuanya. Pokoknya dibuat keindahan tersebut, dihiasi kemaksiatan. Setelah itu, jadi perhatikan sini. Pertama bisikan, dimulai dengan bisikan, kemudian menuju ke kehendak. Dari kehendak menuju ke mana? Menuju ke yang berikutnya, yang ketiga adalah azam. Azam. Itu tekad. Mulai dia bertekad, mulai dia berusaha. Awalnya dari was-was. Mulai bertekad untuk melakukan perzinahan tersebut. Ketika dia sudah mulai bertekad, maka setan-setan yang lain semua datang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza." Tidakkah kau lihat bagaimana kami kirim setan-setan kepada orang-orang kafir yang menolak mereka, mendorong mereka.
Dan ini berlaku juga bagi para pelaku maksiat. Syaitan datang membuat mereka gelisah kalau tidak melakukan maksiat. Gelisah. Sebagian orang terjumus dalam kekufuran kalau tidak menyembah berhala dia gelisah. Kalau tidak pergi melakukan kesyirikan dia gelisah. Ya. Kalau dia tidak pasang jampi-jampi dia gelisah. Setan bikin gelisah, jadi bisikan, kehendak dihias-hias jadi azam. Setelah menjadi tekad, jadi gelisah. Kalau tidak melakukan kemaksiatan jadi gelisah. Karena setan-setan sudah datang, mulai menggoda, menyiapkan segala prasarana yang mungkin dia bisa lakukan. Ya, mungkin mulai setan-setan menggoda wanita untuk menjerumuskan dia, subhanallah, azam, tekad, sampai akhirnya bertindak. Ya, akhirnya apa yang terakhir? Terjerumus. Sebagian orang terjerumus dalam perzinahan. Akhirnya, ya, apa yang dia dapatkan? Kelezatan cuma sesaat, berzina dengan seorang wanita, dampaknya buruk, rumah tangganya hancur, anak-anaknya berantakan. Kelezatan tersebut tidak selamanya, kebahagiaan dicabut dari Allah Subhanahu wa taala, belum musibah di alam barzakh, belum musibah di akhirat, dan itu yang dikehendaki oleh syaitan. Dimulai dari apa? Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, dari bisikan-bisikan. Ini hati-hati. Makanya kalau kita sudah mulai rasakan ada bisikan-bisikan, langsung qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik. Apa maksudnya minal jinnati wan nas? Itu maksudnya apa? Dari golongan manusia dan jin. Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ya, ada maksudnya di antaranya yang dimaksud adalah yang dibisiki, ya. Ini maksudnya kembali kepada yang dibisiki. Maksudnya setan-setan itu menggoda manusia, yang digoda tersebut ada manusia, ada jin. Jadi menunjukkan ada jin baik, ada jin jahat. Ini menunjukkan ada jin baik dan ada jin jahat. Jin jahat itu syaitan. Ya. Atau ini pendapat pertama, pendapat kedua dari kalangan, jadi yang maksudnya dari kalangan jin dan manusia yang digoda oleh syaitan adalah dari kalangan jin dan manusia. Syaitan juga menggoda di antara mereka, jin di antara mereka digoda dan juga menggoda manusia. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan jin dan manusia adalah yang menggoda. Yang menggoda. Pendapat yang kedua ini, di pendapat pertama, di pendapat kedua artinya yang menggoda. Yang menggoda manusia itu ada dua model. Ada penggoda jin, ada penggoda manusia. Jadi yang bisik-bisikan keburukan itu, tukang bisik-bisik itu terkadang jin masuk dalam hati manusia. Terkadang setan manusia. Allah sebutkan bahwasanya setan ada golongan jin, ada golongan manusia. Seperti dalam surat Al-An'am 112 kata Allah, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni." Demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi musuh apa? Syayatinal insi wal jinni, setan manusia dan setan jin. Jadi yang menggoda kita ini terkadang jin, terkadang manusia, teman-teman. Teman kantor, teman ini, teman ngobrol, teman di Facebook, teman di Instagram, teman di medsos, yang bisik-bisikan akhirnya kita terjerumus dalam kemaksiatan, ya. Oleh karena hati-hati, penggoda manusia terkadang dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Dari sini kita tahu kalau kita mau bagi, ya, bahwasanya ada namanya iblis, ada namanya syaitan. Apa bedanya iblis dan syaitan? Iblis dari golongan jin. Iblis itu dari golongan jin. Kalau syaitan adalah sifat buruk, bisa manusia, bisa jin. Dan jin ada jin yang baik, ya. Adapun jin yang baik, jadi jin lebih umum. Adapun jin yang baik maka bukan syaitan. Ada jin-jin yang masuk Islam, ada jin-jin yang berdakwah seperti Allah sebut dalam Al-Qur'an, ya, wa isarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma
qudiya wallaw ila qaumihim mundzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah. Allah sebutkan tatkala Rasulullah sedang baca Quran atau sedang salat, kami kirimkan sekelompok jin mendengarkan bacaan Al-Qur'an Nabi. Kemudian mereka mengatakan, ini bacaan yang dalam ayat yang lain, sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengarkan Quran yang menakjubkan. Ya, kemudian setelah Rasulullah selesai baca, wallau ila qaumihim mundzirin, mereka pulang kepada kaumnya untuk berdakwah. Mereka berkata, ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih. Wahai kaum kami dari kalangan jin, berimanlah kepada penyeru Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aminu bih. Penuhilah panggilannya dan berimanlah kepadanya. Jadi jin ada yang baik, ada yang buruk. Iblis ini bosnya jin yang buruk ya. Iblis bosnya setan. Adapun setan sifat buruk, terkadang ada setan manusia, terkadang ada setan jin, seperti firman Allah Subhanahu dalam surat Al-An'am tadi. Surat Al-An'am ayat 112. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jinni." Demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi musuh berupa syayatinil insi wal jin, syaitan jin dan syaitan manusia. Baik, demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kita sampaikan. Tafsir singkat dari surat Al-Falaq dan An-Nas. Demikian saja, semoga teman-teman selalu semangat menuntut ilmu ya, karena ini bekal buat kita di dunia dan di akhirat, dan semoga kita sama-sama bisa istiqamah. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama